Hari ini, saya dan teman-teman akan kembali menyusuri hulu Sungai Mahakam yang melintasi kampung kami. Ini kegiatan rutin, minimal sebulan sekali, kami mendata kemunculan pesut di habitat aslinya. Seperti ini nah muha Sungai Mahakam. Sungai yang menjadi sumber kehidupan hampir galanya orang di kampung saya tulak zaman bahari. Namun bahasa Indonesia tulak zaman nenek moyang. Apalagi untuk etam yang tinggal di tepiannya. Warga di sini memanfaatkan air sungai untuk macam-macam keperluan. Tidak hanya untuk dikonsumsi, air Sungai Mahakam juga menjadi sumber mata pencaharian kami. Tak terhingga jumlah ikan dan hewan air tawar lain yang hidup di dalamnya, yang menjadi berkah untuk nelayan di sini. Untuk oda bermukim pun, selain rumah panggung di atas permukaan air sungai, kami juga punya rumah rakit yang fleksibel dengan kondisi sungai. Amun ranam sungai naik pasang, kami tidak harus repot-repot kebanjiran. Rumah rakit akan ikut naik sejajar dengan permukaan sungai. Pandai kan kami? Ini menjadi salah satu bukti kalau Sungai Mahakam memang sudah menyatu dalam hidup kami. Ini pulang hebatnya kami. Tinggal di sekitar Sungai Mahakam membuat kami mau tak mau harus bisa mengemudikan ces. Ces ini buat orang Kutai maksudnya perahu kecil. Setiap rumah di tepian sungai setidaknya harus berempu sebuting ces. Ces layaknya kendaraan pribadi kami, sama saja seperti mereka yang tinggal di daratan, yang punya oto atau motor. Sungai Mahakam memang tidak pernah berhenti memberi berkah. Ini lagi salah satunya. Kami di tepian Sungai Mahakam juga memanfaatkan sungai dengan memberi layanan jasa penyeberangan kendaraan darat. Ferry motor tuh namanya. Amun naik ferry motor, etam bisa menyeberangi lebar Sungai Mahakam bersama motor kita. Dari satu kampung ke kampung lain di seberangnya. Ongkosnya 7.000 mahal Itu untuk biaya angkut motornya. Untuk penumpangnya, mandi usah bayar alias gratis. Murah kan? Sungai Mahakam begitu hidup bagi kami masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Tapi ndik bagi pesut, satwa asli sungai ini. Tulak zaman nenek moyang, pesut sudah dipercaya tinggal di Sungai Mahakam. Saat ini, pesut Mahakam terancam punah. Habitatnya tersingkir oleh keriuhan aktivitas manusia di sungai. Saya Hanson, saya orang Kutai. Selama hampir 1 tahun ini, saya terlibat ke dalam aksi pelestarian pesut Mahakam bersama teman-teman dari komunitas independen Save the Mahakam Dolphin. Kami berupaya menyelamatkan pesut dari kepunahan. Ini salah satu kegiatannya. Saat akan mendata kemunculan pesut seperti ini, kami menepi di ruas sungai yang lebih lebar dan mematikan mesin ces. Kepekaan pesut terhadap suara di dalam air berpengaruh pada titik kemunculannya. Namun belakangan, habitat pesut semakin tergeser ke hulu Sungai Mahakam. Bujurnya, di wilayah Morakaman. Hal ini karena daerah hilir sudah semakin ramai. Pesut tidak suka itu. Butuh waktu dan kesabaran ekstra untuk bisa menemukannya. Sambil menunggu kemunculan pesut, sesekali kami singgah di perkampungan terdekat. Ini upaya lain yang kami lakukan. Kami menyebar poster sekaligus memberi pengetahuan tentang pesut Mahakam kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi kemunculannya. Kami menghimbau warga agar selalu menjaga kebersihan sungai.
hingga pesut betah tinggal di dalamnya. Menangkap ikan pun harus dilakukan dengan cara yang aman, biar pesut terhindar dari jaring ikan yang berbahaya. Banyak orang tua berpadah, pesut adalah legendanya Sungai Mahakam. Dulu, orang Kutai Kartanegara percaya, amun pesut ini lahir dari manusia yang menjelma menjadi hewan. Orang Kutai menganggap palanya tegak manusia, dan semburan dari kepalanya bisa membuat ikan-ikan kecil di sekitarnya mati. Karena itu, jadilah hewan penyembur air ini dinamakan pasut atau pesut. Di dunia, pesut hanya hidup di 3 sungai, yaitu Sungai Mekong di Indochina, Sungai Irrawaddy di Myanmar, dan di Sungai Mahakam. Pesut Mahakam mulai menjadi sorotan sejak tahun 1990-an silam, ketika populasinya terbukti menurun. Di tahun 2012, Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia mendata jumlah populasi pesut Mahakam tidak sampai 100 ekor saja. Minggu pertama Desember 2013, saya masih melihat 13 ekor dalam 3 kelompok pesut di sekitar hulu Muarakaman ini. Saat itu, kondisi sungai sedang tenang sekali. Tapi hari ini, kami belum bertemu pesut lagi. Semoga hal ini hanya karena waktunya yang ditapi baik, bukan karena si pesut menghilang dan tak akan pernah muncul lagi. Melihat suasana alam hijau di tepian sungai seperti ini, rasa-rasanya seperti berada di sungai Amazon. Itu sungai terbesar di dunia yang ada di Amerika. Ini masih di Sungai Mahakam. Pesona alam liarnya mandi kalah seru dengan sungai-sungai pore lain di dunia. Hulu Sungai Mahakam yang masih terjaga kelestariannya menjadi habitat kebanyakan hewan endemik Kalimantan. Tempat inilah yang juga disukai pesut. Mereka bisa hidup dengan tenang jauh dari keramaian manusia. Saya menyimpan harapan satwa langka tersebut ini dapat menemukan surganya kembali. Lokasi cagar alam ini meliputi 2 kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Sejak tahun 1995, wilayah ini ditetapkan menjadi kawasan cagar alam Sedulang, Muarakaman. Selain odah perlindungan satwa dan tumbuhan, Muarakaman juga menjadi tempat bersejarah bagi kami. Disinilah situs peradaban Kerajaan Martadipura berada. Kegiatan memantau pesut di Muarakaman membuat saya memiliki waktu untuk singgah ke odah bersejarah ini. Situs ini juga menjadi upaya kami, orang Kutai, mengenalkan dan melestarikan sejarah leluhur kami, Kutai Kartanegara ing Martadipura. Lesung batu ini peninggalan kerajaan Kutai Martadipura, pimpinan Raja Mulawarman di abad keempat. Kala itu digunakan rakyat untuk menumbuk padi saat menyiapkan jamuan untuk upacara yang digelar Raja Mulawarman. Kebesaran nama Raja Mulawarman membuat namanya diabadikan menjadi nama museum seluas 35.100 meter persegi ini. Terletak di kota Tenggarong, bangunan museum berdiri kokoh sejak tahun 1938.
Itulah saat pemerintahan Belanda memberikannya sebagai hadiah kepada Sultan Kutai Kartanegara yang memerintah saat itu. Bersama Lesung Batu, ketujuh replika prasasti Yupa ini menjadi bukti kewibawaan dan kejayaan kerajaan Kutai Martadipura bersama rajanya Mulawarman yang membuat rakyatnya hidup sejahtera. Abad ke-13, kerajaan Kutai Kartanegara berdiri dengan raja pertamanya, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Abad ke-16, Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Aji Pangeran Sinumpanji menaklukkan Kutai Martadipura dan menggabungkan dua kerajaan ini menjadi Kutai Kartanegara ing Martadipura. Sejarah itu penting bagi kami. Sejak kecil, kami sudah terbiasa mengunjungi museum ini. Inilah bukti kami cinta sejarah kampungnya sendiri. Cinta menjadi orang Kutai di Kutai Kartanegara. Dari benda-benda yang tersimpan di museum ini, kita juga bisa lihat kalau leluhur kami sudah eksis dalam perdagangan di dunia. Keramik-keramik kuno ini buktinya. Ia menjadi bagian sistem barter yang pernah dilakukan orang tua bahari kami sejak abad ke-13 sampai ke-19. Tapi yang paling saya suka, ya ini. Ini ceritanya tentang tradisi naik ayunnya orang Kutai. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-17 saat Islam pertama kali masuk ke wilayah Kalimantan. Dan Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Raja Sulaiman. Naik ayun masih kami jalankan sampai sekarang. Saat berusia 40 hari, bayi diayun di atas kain berlapis ganjil, antara 5 sampai 7 lapis. Khusus untuk bayi yang lahir di bulan Safar atau bulan kedua dalam tahun Islam, sebelum diayun, bayi harus ditimbang terlebih dahulu dan diimbangi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran seberat sama dengan berat bayi. Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah kota kelahiran saya. Nama aslinya Tepian Pandan, kemudian berganti menjadi Tangga Arung, artinya rumah raja. Seiring penyebutan lidah orang Kutai, Tangga Arung berubah menjadi Tenggarong. Tenggarong menjadi lokasi terakhir pusat Kesultanan Kutai Kartanegara. Dulu, Tenggarong pernah punya jembatan yang menjadi simbol kebanggaan kota. Jembatan Kutai Kartanegara terbentang sepanjang 7 km di atas Sungai Mahakam. Sejak jembatan runtuh tahun 2010, layanan feri mobil kini menggantikannya. Fungsinya mempersingkat jarak perjalanan dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Satu kapal feri paling banyak bisa mengangkut 6 sampai 8 mobil. Ongkosnya Rp20.000 saja sekali menyeberang. Lumayan murah lah daripada harus mengambil jalan berputar yang cukup jauh jaraknya.
Kota Tenggarong luasnya 2/3 dari luas Jakarta. Kotaku ini menjadi denyut nadi perekonomian Kutai Kartanegara. Kampung saya ini kabupaten terkaya di Indonesia. Data tahun 2010 pendapatan rata-rata penduduk Kutai Kartanegara sebesar 54 juta rupiah. Itu 2 kali lipat lebih besar daripada rata-rata pendapatan penduduk Indonesia. Mantap kan? Batu bara menjadi salah satu sumber potensi alam yang membuat daerah kami kaya. Kegiatan eksplorasi batu bara sudah dilakukan pertama kali sejak tahun 1888, waktu masih zaman penjajahan Belanda. Hingga saat ini, batu bara masih menjadi primadona penyumbang kekayaan Kutai Kartanegara. Bumi Kalimantan tak bisa lepas dari budaya suku Dayak. Orang Dayak sejak lama dikenal memiliki budaya tinggi, dengan ciri khas kehidupan berladang dan bercocok tanamnya. Di Kutai Kartanegara, rejeki batu bara membuat banyak orang Dayak menjadi penambang. Tapi alih profesi ini bukan berarti melupakan sama sekali kebudayaan dan kepercayaan peninggalan nenek moyang. Teman-teman Dayak seusia saya ini masih giat mempertunjukkan seni khas Dayak Benua di tengah gencarnya modernisasi. Kekayaan seni budaya Dayak harus dijaga di daerah asalnya sendiri. Salah satunya tarian khas dari suku Dayak Benua ini, tari perang, masih menjadi kebanggaan orang Dayak dan orang Kalimantan. Tak terkecuali bagi orang Dayak Benua. Tidak semua tari perang suku Dayak mempunyai makna yang sama. Kalau tari perang Dayak Benua ini mengangkat cerita seorang pemuda yang memperjuangkan wanita pilihannya. Ini kisahnya Munau. Sehelai bulu burung juwe, sejenis hewan merak yang menghiasi ikat kepala penari wanita, melambangkan kesaktian yang dimiliki pendekar Dayak Benua. Karena kalau bulu burung juwe-nya banyak, tandanya dia hanya rakyat biasa dan bukanlah pendekar sakti. Pada akhirnya, Munau berhasil memperjuangkan cintanya pada wanita idamannya. Ia berbekal mandau, senjata kebanggaan suku Dayak. Mandau menjadi identitas dan menentukan harga diri pendekar Dayak saat melawan musuhnya. Hingga saat ini, mandau masih menjadi kebanggaan orang Dayak. Fungsi utamanya tak lagi sekedar senjata, melainkan untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti berladang. Ini Pak Solom, ahlinya membuat mandau. Ia tinggal dekat rumah saya di kawasan Gunung Melah,
Kota Tenggarong. Pak Solom ngolah mandau pertamanya, tepatnya di tahun 1970. Karyanya ternyata disukai banyak orang. Sejak itu, Kai yang usianya sudah menginjak lebih dari 70 tahun ini dikenal sebagai ahli pembuat mandau di kalangan orang Dayak Benua. Mandau pertama Pak Solom dibuat di Kutai Kartanegara. Ia memulai keahliannya ini sejak masih tinggal di Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat. Kebanyakan pembuat mandau hanya bisa mengerjakan salah satu unsur mandaunya, yaitu menempa besinya saja, atau membuat gagang hulu dan ukiran kumpangnya saja. Tapi Pak Solom ini bisa mengerjakan semua. Dari tangannya, ribuan sudah jumlah mandau khas Dayak Benua yang dia buat. Membuat ukiran kumpang atau hiasan pada sarung mandau menjadi tahap terakhir pembuatan. Disinilah dibutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran si pembuat ukiran. Kalau mandau khas Dayak Benua, pada gagangnya harus ada bentuk kepala dan badan naga. Untuk ukiran kumpangnya, ciri-cirinya adalah ukiran melengkung dan berputar ini. Ini melambangkan bentuk lidah kupu-kupu. Filosofinya, orang Dayak Benua percaya pada harapan dan kesuburan. Dalam pembuatan mandau, generasi muda Dayak Benua juga berupaya melestarikan warisan kebudayaan leluhur mereka. Meskipun kemampuannya belum sehebat Pak Solom, tapi generasi ini yakin suatu saat nanti bisa melebihi kemampuan pendahulu-pendahulunya. Saya tak pernah menyangka, berawal dari kepedulian terhadap pesut, ternyata membuat saya semakin mengenal tanah kelahiran tercinta. Kutai Kartanegara tak hanya dilimpahi berkah kekayaan alam, tapi juga kekayaan sejarah peradaban dan budaya. Kami wajib mensyukuri, melestarikan, dan menjaganya. Inilah kekayaan kami, kekayaan Indonesia juga. Indonesia bagus!